Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang atau RUU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan lewat rapat paripurna DPR Selasa 3 Oktober 2023. Berikut kami sajikan implementasi RUU ASN setelah disahkan jadi undang-undang oleh DPR RI bersama narasumber Komisi 10 DPR RI Bapak Dedi Yusuf. Yang kedua, Komisi 2 Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Yang ketiga, dari Komisi 8 Ibu Diah Pitaloka. Keempat, Komisi 2 Bapak Ali Sera. Dan kelima, Deputi Kemenpan RB Bapak Alek Deni. Dan keenam, Ketua Umum Guru Honorer Ibu Heti Kustrianingsih. Kita simak bersama apa-apa saja yang telah disahkan setelah terjadi perubahan Undang-Undang ASN, P3K maupun PNS. Silahkan disimak sampai tuntas agar tidak gagal paham. Let's go. Akhirnya dari Komisi 10 juga meminta agar terjadi afirmasi. Afirmasi itu adalah dalam tanda kutip boleh dikatakan sebagai pemberian penghargaan kepada mereka yang sudah 50 tahun plus, 35 tahun, lalu kemudian yang sudah melewati berbagai fase. Karena banyak yang tua-tua juga. Alhamdulillah akhirnya masuk di tahap pertama 100 sekian ribu. Lalu tahap kedua, nah sekarang ini sudah mungkin tahap ketiga atau keempat berdasarkan paparan dari Dirjen GTK itu sudah sekitar 500.000 orang yang lolos dari 900.000 pendaftar. 500.000 orang yang lolos tes yang sudah mendapat SK. Yang berjalan ongoing ini masuk sampai 600.000. Ya, artinya kita sudah bersyukur ada yang berhasil. Yang masuk formasi, nah yang masuk formasi dan mendapat gaji itu kurang lebih baru sekitar, maaf saya mungkin lupa datanya Pak ya, baru sekitar 400 ribuan. Artinya sudah lolos tetapi belum ada formasi. Atau ada juga yang sudah lolos, ada formasi, belum dapat gaji. Nah, sampai sini saya tarik dulu. Gaji itu dimasukkan ke dalam APBN melalui anggaran pendidikan. Jadi tiap tahun itu kita sudah mengalokasikan hampir 19 triliun untuk memberikan gaji. Nah, itu masuknya berupa DAK kalau nggak salah. DAK pendidikan, dan ada daerah yang belum memberi informasi, kami akhirnya minta juga kepada Menteri Keuangan untuk menahan DAK khusus untuk gaji guru. Nah, update terakhir yang kami lakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan memberikan sebuah konsep. Jika daerah tidak membuka formasi, maka pemerintah menawarkan menawarkan PP. Pengangkatan itu bisa dilakukan oleh sekolah sendiri. Jadi sekolah boleh mengangkat dengan catatan mengambil dari database yang ada. Nah, waktu kemarin itu ramai marketplace, kami minta ganti akhirnya menjadi ruang talenta guru. Nah, itu bisa memilih dari yang ada di ruang talenta. Tapi PP ini sampai sekarang kami belum update karena ada undang-undang ASN yang baru saja diputuskan. Jadi PP itu harus menunggu undang-undang ASN. Nah, yang jelas saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan selamat kepada yang sudah terangkat dan mendapat formasi. Tapi ada yang sudah lolos tapi belum mendapat formasi. Tentu ceritanya berbeda, ini harus ke Komisi 2. Karena yang membuka formasi itu bukan Kementerian Pendidikan, tapi yang membuka formasi itu adalah daerah, Pemda.
Itu sebabnya kami juga meminta agar Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran kepada Pemda-Pemda agar segera membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah kondisi kita saat ini yang belum kami bisa update karena menunggu Undang-Undang ASN. Selanjutnya tentu justru saya ingin duduk dan mendengarkan bagaimana respon pada Undang-Undang ASN yang sudah diketok agar PP-nya ini turun. Itu jadi ceritanya. Demikian moderator. Baik, terima kasih Pak Dede. Untuk selanjutnya silakan Ibu, barangkali ada pesan yang diharapkan dengan diundangkannya undang-undang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Dede Yusuf, pimpinan Komisi 10, Pak Dendi ya, dan Bu Eti. Ini Bu Eti perjuangannya panjang juga. Dan kami di Komisi 8 DPR RI ini juga salah satu yang bobot honorernya itu, pegawai honorernya cukup tinggi, terutama di Kementerian Agama. Nah, ini karena tren pendidikan agama sekarang di beberapa daerah itu cukup meningkat, sehingga jumlah siswanya juga meningkat signifikan beberapa tahun terakhir. Sementara ini dikelola karakternya, contohnya madrasah ya, madrasah itu ada yang negeri dan swasta. Total kebutuhan honorer, yang honorer ini tunjangannya masih Rp250.000. Nah, ini tentu kurang layak lah ya kalau kita bicara outline-nya kesejahteraan tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini ya bayangin guru madrasah misalnya Rp250.000, ya pasti ada kerja sambilan. Iya kan, entah dagang, entah. Ini yang membuat tentu untuk dunia pendidikan keagamaan membuat konsentrasinya juga tidak concern juga gitu, jadinya kepada proses kurikulum belajar. Kita melakukan ada yang namanya penyesuaian itu. Kalau di Kementerian Agama, di pendidikan keagamaan itu namanya in-passing. In-passing ini penyesuaian honornya kemudian meningkat menjadi Rp1,5 juta. Nah, dari total kebutuhan 660.000, ini madrasah aja ya, biar ada gambaran, karena itu porsi yang terbesar. Yang in passing ini 2022 sebesar 88.000 dan 98.000 2023. Artinya kurang lebih masih ada kekurangan sekitar 428.000 guru yang posisinya masih guru honorer. Ini kalau di daerah-daerah kita juga berharap selain keterjangkauan, pemerataan akses terhadap rekrutmen, baik itu proses in-passing, ini belum bicara ASN ya, baru in-passingnya aja itu kayaknya udah perjalanannya jauh banget gitu ya, dan masih sampai ke level ASN yang dalam tanda kutip oke, bridgingnya P3K kalau dalam undang-undang ASN yang baru itu masih harus ada kayak tangga-tangga perjuangan untuk memperjuangkan status tenaga kependidikan atau keguruan. Kita nih di pendidikan agama juga ada satu perhatian yang menurut saya juga penting, guru pendidikan agama yang kekurangan masih kurang lebih 71.000 guru. Nah, artinya apa? Artinya pembelajaran pendidikan agama ini termasuk di sekolah umum nih Kang Dede, itu kadang lintas agama. Misalnya agama Kristen yang ngajar agama Hindu, agama Islam di yang mungkin ketersediaan guru Kristennya lebih tinggi diajar Kristen atau saling pada akhirnya. Ya tentu patokannya kurikulum. Tapi secara substansi ini menurut saya sangat penting gitu, karena dasar mendapatkan pengajaran agama di dalam ruang pendidikan kita itu merupakan hak dasar. Nah, ini juga salah satu kegelisahan orang tua, dan poin besarnya adalah
akses guru terhadap kesejahteraan ini masih sangat kurang. Yang kedua, ketersediaan guru, kekurangan guru di ruang pendidikan keagamaan. Dan ketiga, ya ini belum bicara P3K. P3K sendiri kalau Kang Dede tadi penerimanya 1 juta, kalau nggak salah di pendidikan keagamaan tuh baru 49.000. Nah ini memang beberapa pertemuan kita di Komisi 8 bikin panja pendidikan keagamaan, inginnya duduk bareng biar sinkron gitu ya, antara kalau di pendidikan keagamaan tuh sistemnya simpatika ya. Kalau di pendidikan umum apa? Dapodik. Nah, sinkronisasi sistem penerimaan keguruan ini, sistem manajemen keguruan ini yang harusnya ngobrol bareng sama Menpan RB. Ya, kadang datanya di pendidikan keagamaan kenapa penerimaannya segitu karena tidak terbaca data. Nah, tidak terbaca data karena problemnya apa? Sinkronisasi sistem pendataan. Nah, kita berharap ini keinginan baik pemerintah untuk juga tidak terhambat hal-hal yang sifatnya teknis di kementerian. Jadi harus selalu konsolidasi, koordinasi karena kayak pendidikan keagamaan terbacanya jadi kecil karena data yang masuk kecil. Nah ini yang kita berharap Undang-Undang ASN ini sangat bagus sekali semangatnya, tapi tolong diturunkannya kerjanya kalau lebih koordinatif, lebih ada sinkronisasi dan lebih cepat. Ya apapun perjuangan, saya juga sedih juga ada beberapa guru yang hari ini sudah masuk usia pensiun. Jadi begitu masuk in passing, ini baru in passing ya, belum P3K, dia udah nggak bisa lagi. Dan ini juga kalau di Komisi 8 ada juga di pendamping-pendamping sosial yang juga sedang memperjuangkan P3K. Yaitu dari saya segitu gambarannya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kepada Pak Denny langsung ya terkait dengan beberapa permasalahan tadi. Sebagai lembaga atau kementerian yang mengimplementasikan undang-undang ini, bagaimana kira-kira ke depannya? Silakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Dede, Bu Dia, Bu Heti, teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, apapun makanannya, minumannya, teh yang satu itu. Saya harusnya ke acara Apeksi di Borobudur, tapi Pak Menteri bilang udah ke DPR karena ada dialektika RUU. Nah, tetap ujungnya kita bahasnya honorer ya. Jadi pengalaman saya 2 tahun ini sebagai P3K, Kang izin saya ini P3K pegawai kontrak saja. Diminta membantu Kementerian Pan RB untuk melakukan akselerasi, salah satunya adalah memperbaiki regulasi. Alhamdulillah 3 Oktober atas dukungan penuh dari Bapak-Bapak Ibu Komisi 2, kita sudah mengetok palu Undang-Undang ASN yang baru, bukan revisi tapi penggantian. Karena dari 141 pasal yang ada sekarang tinggal 77 pasal yang lamanya sisa 19. Jadi 75 sekiannya hilang. Jadi ini memang reformasi di bidang regulasi. Nah, apa yang menjadi mendasar? Antara lain adalah perencanaan dan pengadaan. Jadi selama ini perencanaan dan pengadaan itu di undang-undang loh, itu disebutkan jumlah dan jenis jabatan itu atas persetujuan menteri. Berarti dalam hal ini Menteri PAN. Jadi kebayang Bapak Ibu merekrut arsiparis di Kabupaten Luwuk misalnya, 1 itu izin menteri. Jadi tiap hari saya harus paraf usulan, ada usulan rekrutmen, ada usulan perpindahan jabatan, itu semuanya menteri. Nah, belajar dari situ kita melihat instansi pemerintahan ini menjadi tidak lincah. Kalau ada kebutuhan guru misalnya, gurunya pensiun atau gurunya pindah karena suaminya pindah dan lain-lain, kan harus diisi segera. Tapi baru bisa diusulkan formasi tahun depan, dan proses rekrutmen kita karena sifatnya batch, proses rekrutmennya bisa 5 bulan. Dari mulai formasi ditetapkan, pengumuman lowongan, dan dalam 5 bulan itu ada yang hilang di jalan. Karena nggak mungkin orang ngelamar hanya di satu tempat.
Nah, itu kita hilangkan di undang-undang agar lebih lincah kita atur di turunan bawahnya. Karena yang paling tahu kebutuhan itu harusnya kan instansi pemerintahnya. Sekjen DPR, kebutuhannya kan tahu Sekjen DPR. Berapa orang yang dibutuhkan, jabatannya apa, dan lain-lain. Itu tak. Jadi terkait dengan perencanaan, nanti menteri hanya membuat panduan kebijakan umum. Misalnya, arah pembangunan nasional kemana? Misalnya kita mau fokus ke pariwisata, ke industri hilir, maka rekrutmennya di sana dibuka. Industri-industri yang kita akan tinggalkan tentu dikurangi jumlahnya. Kalau pemerintah fokusnya ke digitalisasi, tentu kita akan merekrut digital talent. Pekerja-pekerja administrasi tentu harus dikurangi. Karena nggak lucu kita ini going digital, tapi kita tiap hari merekrut tenaga administrasi gitu. Nah, kebijakan-kebijakan semacam itu nanti diatur oleh menteri, termasuk daerah. DKI misalnya sudah mature, ibu kota mau pindah, ASN-nya mungkin negative growth. Tapi di IKN, di daerah otonomi baru, tentu ASN-nya boleh tumbuh begitu. Nah, fokus utama yang lain adalah tentu pelayanan dasar. Dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan. Ini pelayanan dasar. Makanya komitmen kita adalah memenuhi pelayanan dasar itu. Nah, persoalan guru dan nakes ini bukan hanya jumlah, tapi juga sebaran. 2021, saya baru masuk 2021, itu rekrutmen 2021 itu kan selesainya 2022. Kalau tidak salah saya angkanya di atas 170.000 formasi di daerah 3T, yang ngelamar aja nggak ada. Yang ngelamar nggak ada. Karena itu di undang-undang yang baru ini dibuka ruang pemerintah, dalam hal ini menteri, bisa menetapkan itu. Jadi misalnya atas rekomendasi Menteri Pendidikan misalnya nanti di daerah tertentu gurunya kurang, kita bisa rekrut di situ. Kalau sekarang nggak bisa, karena sekarang prosesnya adalah diusulkan oleh instansi, dalam hal ini Pemda, ditetapkan oleh Menteri. Jadi kalau instansinya nggak ngusul, kita nggak bisa netapin. Jadi nanti nggak diusulkan pun kalau pemerintah merasa itu prioritas, ya kita akan rekrut di situ. Termasuk mobility-nya. Beberapa sekolah kita mungkin kelebihan guru. Tetapi beberapa sekolah yang lain kekurangan guru. Nah, nanti bisa kita lakukan talent mobility. Kenapa bisa ada sekolah kelebihan guru? Begini ceritanya. Honorer, ini kan PR lama kita. Honorer ini kan memang satu datang dari kebutuhan. Kita bikin sekolah, ASN-nya belum ada. Ya udah rekrut honorer dulu dong. Sementara proses rekrutmennya panjang. Nah, selama ini begitu proses rekrutmen dibuka, teman-teman honorernya diberi kesempatan ujian, seleksi. Bisa lulus, tapi kalah ranking. Jadi lulus passing grade, tapi kalah ranking. Posisinya dia diisi orang baru, honorernya tetap di situ. Lalu kita belajar terus. Kasih afirmasi dong. Kasih poin 10 karena dia sudah mengabdi. Lulus, tetap kalah ranking. Ya tetap dia nggak dapat formasi. Maka tahun lalu kita ubah. Prioritas nomor 1 adalah yang udah lulus passing grade dulu dong. Masukin dulu. Jangan diadu lagi mereka sama orang lain. Taruh dulu. Prioritas kedua siapa? Teman-teman honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Jangan diadu bareng-bareng dengan orang baru. Itu dulu. Diadu sesama teman-teman honorer. Kalau formasinya 5, orangnya 5, aman. 5-5-nya dapat pasti. Kalau formasinya 5, orangnya 10, ya diseleksi di antara 5 ini begitu. Baru nanti orang baru kita tes. Nah, strategi yang lama-lama adalah passing grade-nya diturunin terus biar teman-teman ini bisa lulus. Akibatnya secara agregat kualitas kita tentu turun. Karena passing grade-nya kita turunin dengan harapan teman-teman ini bisa lulus. Padahal dia lulus kalah ranking. Maka sekarang kita ubah strateginya. 80% rekrutmen tahun ini, 80% loh ya, itu adalah mengakomodasi teman-teman non-ASN honorer. 20%-nya rekrutmen baru. Dan rekrutmen baru ini kita kasih passing grade, kalau perlu setinggi-tingginya, agar kita dapat kualitas yang bagus. Tetapi yang 80% rekrutmen non-ASN ini, kita nggak ngomong passing grade, kita ngomong ranking aja. Tetapi karena regulasi menyatakan harus seleksi, peraturannya bilangnya harus CAT, diikutin, tetapi sebetulnya itu hanya quote and quote untuk memastikan prosedurnya dijalankan. Nah, sebelum prosedurnya kita ubah.
Jadi mudah-mudahan dari tahun ke tahun nanti rasionya kita turunin terus. Non ASN mungkin tinggal tahun depan 70%, rekrutmen barunya 30%. Karena rekrutmen baru juga mendesak ke kami dong. Kenapa kok non ASN aja yang dikasih kesempatan honorer, yang kami juga ingin mengabdi begitu. Fresh graduate. Jadi pelan-pelan nanti kita rebalance. 60-40, 50-50 sampai ini sudah selesai semua. Makanya nanti mungkin 80-20-nya rekrutmen barunya 80. Nah, itu grand strategi blueprint penyelesaian. Begitu ketemu guru, ada lagi constraint pendidikan. Diatur di undang-undang, guru dan dosen minimum pendidikannya diatur di peraturan turunannya. Tenaga honorer yang XSK 1 K2 ada yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan itu. Linearitas, itulah sebabnya di undang-undang. Ya, kalau teman-teman baca, kita tidak lagi bicara kualifikasi akademik itu sebagai prinsip. Karena di mana-mana rekrutmen di muka bumi ini orang nggak peduli lagi sama pendidikan akademik itu. Tetapi dulu karena memang dicantumkan, diturunkan ke PP, diturunkan ke segala macam. Pelan-pelan itu sudah kita longgarkan. Sehingga PP-nya nanti yang akan melakukan eksekusi terhadap undang-undang yang sudah kita buka itu. Jadi memang kalau lihat datanya guru, XK1 yang K2 termasuk non-ASN, nanti akan terkendala dengan peraturan yang lama, itu adalah di pendidikan. Nah, undang-undang yang baru sudah membuka itu juga, Bang. Jadi mudah-mudahan, sudah nggak ada ngomong pendidikan di situ. Jadi mudah-mudahan turunannya juga siang, Bang Mardhani. Itu kira-kira pelonggaran-pelonggaran undang-undang, bukan hanya pelonggaran sebetulnya, memang membuat birokrasi biar lebih lincah, ya, lebih cepat mengambil keputusan dan kemudian berbasis data begitu. Itu pengantar saya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya. Tadi menyinggung soal PP sebagai turunan dari undang-undang itu. Mungkin ada pertanyaan sejauh mana progres dari pembentukan undang-undang apa PP yang dimaksud? PP ini dimandatkan di undang-undang harus selesai maksimum 6 bulan. Tetapi per minggu ini itu sudah 60-70% karena paralel dengan revisi undang-undang kami sebetulnya sudah menyiapkan PP sebagai plan B. Jadi tadinya PP itu udah 80-90%, tapi root-nya masih undang-undang yang lama. Nah, begitu undang-undang baru kita fine tune segera dan mudah-mudahan tahun ini kalau teman-teman fokus menyelesaikan itu, insya Allah PP-nya selesai. Ini terkait dengan PP manajemen ASN, turunan dari undang-undang ASN. Tapi PP guru kan turunannya dari undang-undang pendidikan. Nah, ini yang kami kolaborasi terus dengan Pak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan, ya, jangan sampai di sini udah dibuka-bukain, di sananya dikunci-kunciin dan seterusnya begitu. Ya, jadi dosen juga sama, kita udah buka-bukain di sini, ya, nanti di sananya kunciannya mesti kita align lah begitu. Baik, makasih Pak Sini. Mungkin saya ucapkan selamat datang Pak Mardhani. Ya, mungkin sebelum ke Bu Heti, saya kira ke Pak Mardhani dulu sebagai tuan rumah. Adil nggak ini? Silakan. Adil urutnya udah sini. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf terlambat rapat dulu tadi. Komisi 2 pas jam 13 ini rapat internal gitu. Tapi saya rapat yang lain juga tadi, ya. Yang pertama ingin menyampaikan rasa bahagia karena Undang-Undang ASN sudah disahkan. Hampir 4 tahun menjelang 5 gitu ya, terkatung-katung bahkan kalau dilihat revisi dari periode yang lalu ya. Tapi Pan RB khususnya progresif, sebetulnya ini agak lucu nih Lex ya. Saya nyamil lek-lek aja karena selalu itu tuh RUU inisiatif DPR. Tapi yang proaktif pemerintah, yang ngajak considering, yang ngajak apa,
dimnya dia malah lebih dominan gitu kan. Tetapi kami di DPR paham ada undang-undang yang itu kami sebut tuh domainnya pemerintah, dalam ini RAPBN. Ya, sebenarnya pembuat undang-undang kita. Tetapi ini memang kita berikan dengan sadar bahwa hak penataan anggaran diberikan ke pemerintah. Sekarang salah satu paradigmanya hak penataan SDM juga kita berikan ruang besarnya kepada pemerintah. Sebelum ini aturannya kaku, bahasa sederhana, pokoknya kalau jadi ASN udah gitu loh, kayak punya nama udah diganti, bubur merah bubur putih nggak bisa diganti lagi gitu loh, udah nggak bisa dipecat. Sehingga bab kinerja lain-lain itu inisiatif dari Pemda atau KL untuk tukin tunjangan kinerja. Tetapi baseline-nya itu udah aman. Siapa yang sudah di zona nyaman ya berarti akan jadi fosil dinosaurus. Ini yang secara umum kita ubah di undang ASN. Ada kelenturan, ada leapfrog, ya, lompatan katak juga boleh. Ini beliau ini bukan ASN murni, P3K ini gitu loh. Dari mana-mana, tapi bisa sampai ke level yang menentukan karena memang kualitasnya ada gitu loh. Kami ingin yang merit system itu diwujudkan dalam saya baca satu buku The Elephant That Can Dance itu, gajah yang bisa menari. Gajah kan lamban. Kita ingin kita ini negara yang super besar. Saya ingat Pak Habibie mengatakan we are not a country, we are a continent. Kita bukan negara, kita ini benua gitu loh. Saking gede dan besar. Ya, nih kalau data kecil gitu. 5,5 juta kilometer persegi total wilayah kita, 65%-nya lautan, daratan cuma 35%, yang 35 dicacah jadi 17.000 pulau, lebih dari 300 suku bangsa dengan 700 bahasa, agamanya beda, Bhinneka Tunggal Ika, suku juga. Nah, mengelola yang seperti ini ketika yang ada adalah keseragaman, yang ada adalah status quo, maka kita sedang menenggelamkan diri kita sendiri. Bullshit itu yang namanya birokrasi kelas dunia, tetapi aturan mainnya tidak dibuat lentur, tidak dibuat beragam. Saya pernah diundang oleh Lembaga Administrasi Negara di Makassar. Mereka membawahi 14 provinsi di Indonesia Timur. Di Jawa ada Raskin, Kang Dede Yusuf. Mereka bilang, kita mah nggak perlu raskin, kita produksi beras, kita nggak makan nasi, nah itu kan udah menaik. Nah di undang-undang ASN itu paradigma pertamanya ada kelenturan, ada desentralisasi otoritas, pemecatan itu tidak perlu sampai ke atas, tapi cukup 2 tingkat, monggo gitu loh, sehingga akan ada kondisi dinamis, bahasanya tesa, antitesa, promosi, degradasi. Lihat kalau PBSI ataupun Liga Inggris saja kan, 2 terbawah degradasi, 2 teratas promosi. Ya wajar selalu begitu, akan ada kompetisi yang sehat. Dan wajar saja kompetisi itu. Nah terakhir, kalau untuk undang-undang ini yang kami paksa ini, sebetulnya ini kita lagi mencoba mengubah musibah jadi berkah ya. Presiden sudah memutuskan bahwa November 2023 tidak boleh ada honorer dalam bentuk apapun. Nah, kita ini kayak dikejar-kejar hantu bahwa kalau nggak ada payung hukumnya, apa yang terjadi dengan 1 juta, 2 juta, 3 juta honorer baik A2 maupun yang lainnya, padahal nggak ada payung hukum. Di sini ditetapkan payung hukumnya sampai Desember 2024 kita mau bereskan. Nah, termasuk paling besarnya nyuwun sewu sekali Kang Dede Yusuf dan teman-teman, kalau di guru sih jelas ya, tapi kami yang tenaga teknis dan tenaga lapangan itu ada 2 jenis honorer. Honorer pahlawan yang udah puluhan tahun bekerja tapi tidak diangkat, tapi banyak minta maaf honorer siluman yang hasil kolaborasi jahat ya, permufakatan jahat dengan para pengelola atau pemegang otoritas PPK dan macam lah gitu loh. Itu tiba-tiba namanya masuk padahal nggak ada orangnya. Sehingga kami memandatkan di undang-undang itu
ada audit terhadap honorer ini. Menyeluruh sudah dibuat randomly-nya, ternyata unreliable data, yang datanya nggak reliable, benar-benar data berantakan. Jadi gimana kita, kalau garbage in ya garbage out. Saya punya pengalaman 2015, waktu itu saya Komisi 2 juga, 2014 kan Pak SBY mengangkat K1 tuh semuanya, bagus itu. Tapi kami ke Kabupaten Maros, Bupati Marosnya bilang, Pak kami baru angkat 600 tenaga honorer K1, dan saat yang sama kita buka open recruitment yang fresh graduate 30. Beban kerja yang 30 jauh lebih besar ketimbang beban kerja yang 600. Karena minta yang 600 ini ada yang ponakan, ada istri, ada apa gitu. Nih fakta di lapangan nih kayak gitu. Nah kalau itu kita lakukan dengan undang-undang baru, itu namanya kita menjebloskan diri kita sendiri dalam masalah kubangan masalah berikutnya. Karena itu ada kata kunci audit dahulu, bersihkan dahulu, baru lakukan proses selanjutnya. Dan ini mumpung ketemu Alek lagi nih, salah satu provinsi yang bagus adalah DKI Jakarta, Kang Deddy, untuk bukan guru ya, pekerja teknis. Mereka nggak masukkan selain K2 aja. Jadi cuma 11.000 K2 yang masuk, datanya bersih. Jadi nggak ada silumannya. Memang ini honorer pahlawan semua karena udah 12 tahun, 22 tahun. Nah, kalau yang lain-lain ada yang baru-baru tuh dimasukin semua. Jadi datanya kecampur, ketika kecampur harus diaudit. Makanya saya bilang sama Alex, biar quick wins bahwa undang-undang ini ada buahnya cepat. Kalau udah jadi PP-nya segera proses yang DKI atau provinsi-provinsi yang bersih-bersih itu, oh ini loh, dengan undang-undang ini sudah ada kabar gembira. Honorer yang sudah jadi P3K itu akan membuat tenang semuanya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardhani atas pemaparannya. Mungkin Ibu dengan dipaparkannya persoalan tadi, barangkali ada tanggapan atau harapan ke depan. Tadi Pak Mardhani bilang katanya mudah-mudahan undang-undang ini menjadi berkah. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan syukur, alhamdulillah Bapak di sini dihadiri oleh Komisi 10 diwakili Pak Dede, Komisi 8 oleh Budia, ada Kemenpan RB oleh Pak Alex Denny. Saya tadi was-was Pak Doli, Komisi 2 datang kan ya, saya gitu, saya tunggu-tunggu Pak. Alhamdulillah, bukan Pak Doli, sorry Pak ya, maaf. Sama aja. Pak Mardhani, maaf. Saya pernah WA Pak, saya pernah WA beliau waktu pertama-tama kita berjuang Pak. Jadi hari ini memang saya sangat bersyukur banyak pihak dari DPR RI maupun dari Kemenpan RB, cuman kurang satu sebenarnya Pak Dede, dari Kemendikbud. Jadi 99% sempurna. Diwakili Komisi 10. Iya, jadi alhamdulillah. Jadi saya perwakilan dari guru honorer negeri lulus passing grade tahun 2021 Pak. Mungkin yang sudah sering bolak-balik ke DPR RI dan kementerian terkait, bahkan Kemendagri itu pernah kita datangi juga. Sekarang saya duduk di sini, banyak pesan-pesan dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke bisa dikatakan seperti itu Pak ya. Inginnya hadir hari ini, cuman kayaknya nggak muat kalau hadir hari ini. Jadi titip salam buat para pemangku kebijakan, undang-undang ASN ini kita sambut dengan ucapan alhamdulillah. Karena memang dari paparan mulai dari Pak Dede sampai Pak Mardhani itu sangat-sangat memperhatikan honorer. Saya setuju kalau honorer memang harus diaudit, memang betul Pak. Seharusnya waktu P3K kemarin tuh audit, benar nggak orangnya ada gitu kan. Kemarin kejadian ada siluman juga Pak yang sudah kerja di pabrik bisa jadi P3K itu ya karena sekarang sudah ketok palu dapat SK ya kita juga guru juga mau tuntut ke mana juga udah ya sudahlah gitu, akhirnya guru balik begitu lagi ya Pak Dede. Jadi saya setuju sekali Pak, kalau memang kalau memang ada audit saya setuju. Ini P1 Pak, yang prioritas 1 Pak Alex mungkin Pak Alex sudah tidak asing lagi
saya luar biasa. Dari Komisi 2 aspirasi kami waktu itu meminta membatalkan tahap 3. Di ACC Pak, alhamdulillah tahap 3 dibatalkan, jadi saya tes hanya 2 kali. Seharusnya tes sampai 3 kali, saya tes 2 kali dan alhamdulillah lulus, tapi masih belum dapat formasi. Jujur di situ memang ini unek-unek aja ya Pak ya. Sebenarnya formasi itu masih ada. Kenapa pada tahap 2 itu yang sudah lulus itu kenapa di ranking? Memang kalau memang kalah ranking seperti yang Pak Alex Denny tadi katakan, kalah rankingnya bukan kalah ranking karena nilai, tapi kalah ranking karena guru induk. Kan seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan kalah ranking kayaknya enggak juga Pak. Kalah kebijakan. Karena walaupun nilainya kecil, kalau dia guru induk di situ, yang formasinya dibuka di situ, saya nilainya besar, ya tetap saya nggak dapat. Jadi bisa dikatakan bukan kalah ranking, kalah kebijakan gitu, karena guru sekolah induk yang lebih diutamakan. Pertama memang dampak yang dari awal ya Pak Dede ya, karena ada pergeseran guru antara guru swasta dan guru negeri, akhirnya regulasi diubah kembali. Itu memang karena ada suara dari bawah Pak. Guru ada pergeseran guru yang negeri kegeser sama yang swasta. Jadi akhirnya ada bentrokan antara guru negeri dan swasta. Itu saya sangat prihatin melihat hal ini. Dengan adanya undang-undang ASN ini, Pak Mardhani, Pak Alex, saya sih berharap untuk P3K ini kemarinnya kan sudah ada bocoran draft RUU yang ada P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Jadi otomatis sekarang P3K itu ada 2. Dipecah lagi. Awalnya ASN ada 2, PNS dan ASN P3K. Sekarang P3K dipecah kembali. Nah, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Waktu itu saya pernah dapat bocoran info itu sebelum RUU itu tersebar Pak. RUU tersebar waktu awal. Dan ini sedikit laporan lah Pak ya, bukan curhat. Dengan adanya RUU awal itu yang menyebutkan honorer bisa menjadi PNS yang tadi Pak Dede bilang secara langsung tanpa tes, itu menjadi saya pengen duluan. Saya K2. Bahkan ada yang korban Pak, sudah ada kena tipu puluhan juta karena itu K2 Pak. K2 itu jujur kemarin ada yang WA saya, dia ingin karena K2 kan saya memang harus diutamakan ya Pak. Sekarang juga masih menyisakan, belum terakomodir semua itu, dia kena puluhan juta. Karena RUU yang kemarin Pak Mardhani yang ada itu, Nah setelah kemarin disahkannya undang-undang ASN ini, di situ saya baca sekarang ya alhamdulillah hak dan kewajiban P3K dan PNS di situ tidak ada bedanya. Kalau sudah tidak ada bedanya, lalu kenapa masih ada kontraknya gitu? Kalah dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau di buruh itu, karena bapak saya kerja di pabrik Pak, kalau buruh itu ada masa percobaan mungkin ya Bapak Ibu ya. Kerja berapa tahun nanti jadi karyawan tetap. Lah ini kalau misalkan ASN P3K, kontrak 5 tahun bahkan tidak rata 5 tahun Pak. Ya kan, kalau melihat yang manajemen ASN yang kemarin ya, itu minimal 1 tahun. Jadi ada daerah yang tidak mengambil maksimalnya, tapi mengambil minimalnya. Sedangkan untuk tahap mendapatkan SK itu prosesnya sangat panjang Pak. Belum juga 1 tahun, udah ada terima SK belum 1 tahun udah habis lagi kontraknya. Jadi saya berharap kalau nanti ada undang-undang turunannya atau disebut PP tadi itu Pak, memang masukan-masukan dari kami itu dipertimbangkan kembali. Karena yang memang yang tahu di lapangannya yang merasakan langsung itu kan kami gitu. Karena kalau RDP surat kami kemarinnya di teman-teman dari honorer perwakilan dari Indonesia mungkin banyak masukan-masukan seperti itu. Jadi
Saya harapannya itu Pak, karena sebelum adanya honorer ini nanti jadi ASN, saya berharapnya prioritas satu yang ini PR, prioritas satu itu label pemerintah ya Pak Dede ya. Label gitu Pak Alex ya, ada di Permen Pan RB kan, kita diberikan label dari pemerintah bahwa kami adalah prioritas satu. Tapi sampai hari ini itu masih menyisakan sekitar, kalau data yang kemarin saya baca masih ada 12.000 orang itu belum terakomodir di P3K tahun ini. Saya berharap sebelum nanti undang-undang ASN ini diberlakukan, yang honorer bisa langsung jadi P3K atau apa, ya mohon kami yang sudah mengikuti alur proses dari 2001 ini dipikirkan dahulu gitu, supaya tidak ada lagi kesenjangan sosial atau ada golongan yang merasa tidak adil gitu, karena kami sudah merasa, sudah mengalah. Kemarin observasi kita nggak dapat lagi, yang honorer observasi dapat, kita nonton lagi, sekarang 12.000 lagi Pak. Saya berharap Pak Dede jangan lelah untuk mengawal P1 ini, harapannya itu Pak. Itu aja mungkin. Sama satu lagi Pak Dede waktu itu pernah ngomong di RDP atau di rapat ya, sekarang P3K sama PNS hampir tidak ada bedanya, tapi masih ada peraturan yang membedakan dari pakaian. Kalau P3K harus pakai hitam putih. Nah itu mohon dievaluasi kembali. Kalau memang sudah judulnya ASN, ya nggak perlu dibedain lagi lah Pak bajunya gitu. Toh hari Rabu juga kita bajunya hitam putih semua kan Pak. Seperti itu. Mungkin itu Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kabar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya dapat mendapatkan pencerahan agar senantiasa tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai P3K atau PNS ya. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan P3K-nya berusaha terus. Insya Allah Allah berikan jalan yang terbaik buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.